Oke teman-teman, kali ini saya punya Beat FI ya. Ini Beat FI 2014an ini. 2014an ini saya perawatan ya. Kita cara pengecekan tips, cara pengecekan servis ringan lah ya sepeda motor. Yang pertama teman-teman yang perlu diperhatikan itu kita nggak harus langsung bongkar ya. Kalau untuk pertama kita cek kondisi jalan dulu, cek drive seperti apa, trouble dari mana, gear atau apa ya. Kalau saran saya yang pertama ya, mulai dari kelistrikan, kita nyalakan dulu teman-teman. Nyalakan dulu, kita hidupkan dulu. Cek yang paling mudah itu kelistrikan dulu. Lampu depan. Lampu depan jarak pendeknya mati, jarak jauhnya nyala. Kita harus cek seperti apa. Yang kedua rating, cek teman-teman. Nyala enggak yang di sini, yang di ini sama di panel depan, sama yang di speedo harus nyala juga. Itu aman. Rem belakang dicek teman-teman, nyala apa enggak. Nah, kayak gitu. Lampu kota, lampu rem itu dicek. Itu untuk kelistrikannya ya. Klakson jangan lupa. Nah, kalau sudah selesai, itu udah fix ya. Rem depannya, switchnya, rem nyala enggak lampunya kayak gitu. Terus yang kedua kita cek dari suaranya teman-teman. Dari suaranya kita sedikit tarik-tarik. Kalau masih aman berarti ya sudah. Kalau ada yang nahan bisa jadi catatan. Terus suara dari CVT teman-teman. Di sini Beat FI ini bunyi kemerincing ini, seperti suara besi kendor. Kedengaran sekali. Nah itu jadi prioritas. Nanti kita coba cek buka CVT-nya. Throttle body kalau selama nggak ada problem nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa teman-teman, cukup dibersihkan setelannya sama filternya sini gitu. Kita langsung saja ya dari depan dulu teman-teman. Dari depan cek rodanya dulu teman-teman. Biasanya kalau Beat ring 14 ini kena separoh, ini jadi PR kalau misalnya ada yang seperti itu. Senternya antara titik ini dengan ini juga harus center. Ini naik ke atas sana harus center ya. Itu untuk Beat FI-nya. Untuk roda depannya ya, slipper ini. Kalau memang ini bengkok, cek asok mungkin bengkung, coba dilepas putar-putar gitu, nggak apa-apa untuk ngakalinya. Kalau enggak langsung dipres aja wali. Cek kondisi pelek teman-teman. Cek kondisi lahar. Cek kondisi lahar caranya jangan depan belakang tapi kanan kiri teman-teman. Kesana ada jeda oblek apa enggak kayak gitu. Cek kabel speedo ini diputer, terus speedonya dicek muter apa enggak ya gitu ya. Terus cek kampas rem. Cek kampas rem dilihat pun juga bisa, di semua motor cek dilihat itu bisa lewat celah ini ya teman-teman. Itu ada besi sama kampas saya. Itu dicek dari sini kelihatan teman-teman. Antara besi itu kan kelihatan. Nih contohnya ini. Nah, ini besi. Habis besi ada sisa kampas. Nah, itu perlu dicek juga. Dari luar kelihatan teman-teman, nggak usah harus dibongkar. Kalau memang habis tinggal diganti saja. Kalau nggak punya kunci bintang teman-teman, lepas roda bisa, lepas roda terus lepas ini bisa, kayak gitu ya. Nggak usah harus bongkar kaliper, bisa. Nah, terus cek shock breaker teman-teman. Shock breakernya ini ngerembes oli apa enggak. Kalau ini saya lihat ngerembes oli, nanti saya tangani ganti seal shock yang biasa. Ini rencana tadi pesanan konsumen seperti itu. Udah cek komstir teman-teman. Nah sekarang kita matikan dulu mesinnya. Yang kedua itu cek komstir. Cek komstir itu caranya gimana? Nah kayak gini. Ini roda depan ya, diangkat ya, diangkat terus dikiel-kielan, terutama di bagian tengah kayak gini. Di bagian tengah kalau ada gerduk sedikit ini, pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Kalau terasa gerduk itu artinya kekencangan, terlalu kencang. Kendorkan saja, gampang kayak gitu, tinggal dikendorkan. Tapi kalau kondisi kendor dipakai kok gliar, biasanya komstirnya itu udah rusak parah kayak gitu. Tapi pastikan lahar oke, ban juga oke, kayak gitu ya. Kondisi kendor tadi.
Nah ini kebetulan kalau saya cek ini masih bagus, tidak ada rasa gergel. Dipakai juga tidak clear. Di rem depan di takluk-taklukan juga enggak, di rem-rem itu enggak ada takluk-takluk, itu enggak ada. Jadi ini bagian depan sudah fix. Pengecekannya seperti itu tadi. Hanya penggantian ada minyak sok sama seal shock. Kebetulan karena untuk penghematan dana nanti saya ganti cuma satu saja teman-teman. Nanti saya ganti satu saja. Yang kedua ini kenapa saya buka ini tadi trouble-nya kenang tikus. Kenang tikusnya ada di mana? Di sini. Di kabel standar samping. Jadi dia nggak mau di starter, dikira apanya CKP tapi nggak ada keluar kode. Jadi harus dipahami itu sensor atau aktuator. Kalau ini aktuator ya. Itu kena tikus. Ini kabelnya. Kita cuma sambung saja di sini ya. Jadi saya ngambil punya konsumen ini. Intinya dari situ aja. Kalau ada trouble-nya ya. Mokok tadi ini nggak bisa di slag, nggak bisa di starter, nggak bisa nyala maksudnya. Starternya juga nggak bisa. Nah terus yang kedua nanti ini kita beralih ke mesin. Kalau di mesin teman-teman, kalau motor masih nih harus punya acuan kilometer teman-teman. Kilometer 43 ini di motor di speedometer ini sangat pengaruh sekali buat acuan teman-teman. Biasanya kalau kilometer sekian ini sudah harus ganti fan belt. Kalau dari standar Honda itu sekitar 25.000, tapi kadang-kadang kilometer 35.000 kilometer juga ada yang sudah ganti, ada yang belum, tergantung lihat kondisi fan belt. Kalau 43 harusnya sudah pernah kayak gitu. Ini kilometer 43.000. Cek juga lampu speedo di sini ya teman-teman, nyala apa enggak ketika mesin dinyalakan atau di kontak on kayak gitu ya. Ini sudah. Cek jarum bensin, cek indikator jarak jauh dekat, cek lampu mil tadi menyala apa enggak kayak gitu. Nah ini nyala, oke. Ini sudah. Terus cek rem masih aman apa enggak. Cek sepeleng gas teman-teman. Cek sepeleng gas ini harus ada sepelengnya, jangan meneng baik kayak gini. Gimana aja jangan, tapi harus ada sepelengnya kayak gitu. Kalau perlu di sini kita kasih oli masuk ke dalam biar lebih enteng lagi. Terus yang ini sudah. Terus kita beralih ke mesin. Kalau mesin ini nggak perlu harus steel clap dari pabrik ya. Jarang sekali ada trouble ya, walaupun yang penting belum diubah. Selama di pabrik nggak usah dibuka-buka pun nggak masalah teman-teman. Kecuali ada problem ya, nggak usah dibuka-buka nggak apa-apa. Begitupun dengan busi teman-teman. Busi itu nggak usah setiap servis dibuka-buka ya nggak apa-apa. Karena di busi itu ada sistem shift cleaning. Shift cleaning itu pembersihan diri sekian derajat, 400 derajat Celcius. Itu ada pembersihan diri. Jadi nggak harus di setel busi dibersihkan, itu nggak, selama nggak ada problem ngebul kayak gitu ya. Itu untuk depannya. Jadi boleh dikata bagian ini throttle body ke sini selama nggak ada problem teman-teman. Selama nggak ada problem nggak usah dibuka-buka, nggak apa-apa kayak gitu, nggak masalah. Yang penting tadi saya bilang setelah anginnya nggak ada problem juga. Terus oli mesin itu, penggantian oli mesin itu setiap, bagusnya kalau ini bit ya, biasanya itu nyampe maksimal itu 3.000 km. 3.000 km itu dari mana? Dari sini teman-teman. Kalau hari ini kilometer 43.205 itu ganti oli, berarti kilometer berikutnya 46.205 itu maksimal. Syukur sebelumnya ada yang 2.500 ya. Itu buat acuan ganti oli, nggak harus setiap servis ganti oli, nggak harus ya. Jadi patokannya kilometer. Kalau 3.000 sebenarnya terlalu lama, 2.500 lah teman-teman. Itu ya penambahannya seperti tadi. Jadi pastikan speedometer di depan itu di atas itu jalan ya. Itu untuk acuan sangat penting sekali, untuk acuan motion matic, untuk acuan penggantian fan belt juga 25.000 km. Kalau ikut aturan sih tetap busi 5.000 km harus ganti, tapi ya kadang-kadang kita nggak harus seperti itu, nggak apa-apa. Filter harus 15.000 harus ganti itu ya. Nah terus cek shock breaker belakang. Shock breaker belakang di sini ada sisa oli apa kerembes apa enggak ya gitu ya. Ada kerembesnya apa enggak. Kalau kerembes bisa beda, ini bocor. Terus yang ini mounting ini kadang-kadang bodi sama rodanya mengsol. Ini titik tengahnya kok nggak dapet. Bisa aja mountingnya sudah aus, sudah karetnya sudah rusak kayak gitu, bisa mountingnya juga bisa.
Ini coba dicek ya, mounting ini. Terus yang belakang lagi ini ada rem. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang orang langsung bisa ganti langsung, ada kampas rem pantat apa enggak. Ini ada dratnya teman-teman. Ini setelan. Kalau remnya terlalu ke dalam, di setel aja dari rem ini murnya sampai ke depan, sampai kalau nanti sudah pol, lah itu boleh dikatakan habis. Kalau rem belakang dia nggak bakal kampasnya habis sampai ke aluminiumnya enggak. Tapi kalau rem depan itu bisa nyampe kampasnya habis sampai ke besinya. Itu biasanya ditandai dengan bunyi srik kayak gitu ya. Itu untuk kampasnya ya. Jadi ini masih tebal ini teman-teman. Ini saya coba rem pergerakannya tuh. Masih tebal pol. Nah, ini tinggal dimentokkan sampai ke depan, nanti kalau sudah habis baru diganti. Terus yang kedua, cek ini selang penapasan radiator. Selang penapasan gardan. Ini harus masuk ke tempatnya ya. Itu ada tempatnya. Tuh di semua. Nah, harus masuk ke sini ya teman-teman ya. Harus masuk ya, biar dia nggak kemasukan air. Cek roda belakang teman-teman. Cek roda belakang dari alur ini teman-teman ya. Alur ini harus bulat kayak gini, keluar garisnya terus semua kanan kiri ya. Terus kalau ngecek jangan ke depan belakang memang ada jeda, itu dari gigi. Jadi harus ke kanan kiri. Kalau oblak berarti ada lahar, kemungkinan lahar ataupun mur kendo. Mur ini yang kendo. Tapi kalau selama dari pabrik belum pernah dibongkar-bongkar, jadi aman. Kayak gitu ya. Terus kalau sudah tinggal ke arah pembongkaran CVT sama filter. Kayak gitu, full pump bensin. Oke, enggak masalah. Terus teman-teman ya, ini kita buka CVT-nya ya. CVT hanya, kalau motor VT ini hanya butuh kunci T8. Untuk pengecekan saja nggak apa-apa. Kalau ada pembongkaran ada alatnya khusus ya. Kita pengecekan hanya butuh T8 seperti ini. Lepas dengan posisi menyilang dari sini ke sana ke sini menyilang. Kalau pemasangan dari dalam ke arah luar, dari sini tengah, atas bawah, ini ke arah luar ya pergerakannya ya. Kalau melepas dari arah luar ke arah dalam, dikendorkan dulu, jangan langsung kencang semuanya, asal serat dulu. Oke, yuk mas, ini sebelah sana. Oke. Nah terus ini, nah kayak gitu ya teman-teman, menyilang terus. Terus teman-teman ya, kalau motor itu dari pabrik belum pernah dipegang-pegang, biasanya itu ada komstir itu ngencengnya sendiri teman-teman ya. Saya sering alami gitu, walaupun nggak pernah dikencengin, nggak pernah dikendorin, tapi kadang bisa ngencengnya sendiri. Rasanya gimana sih? Tinggal di setengah-tengah kayak gini, kayak tadi di kayak gini itu sudah kayak robot. Itu malah lebih mudah, tinggal pengendoran saja. Mengendorinya cara gimana, di channel saya ada sebelumnya ya. Tinggal dibuka dashboard depan. Kalau beat ini harus semuanya, kalau vario ada cuma segitiganya kayak gitu, nggak harus semuanya. Nah gitu. Terus cara penggantian bohlam teman-teman, penggantian bohlam ini pun tidak harus dibuka. Kalau misalnya terkendala alat ya teman-teman, cara penggantian bohlam tanpa dibuka seperti ini. Tangannya kita masuk lewat sini, itu kita kelihatan bohlamnya, tinggal dibuka saja, diputar kayak gitu. Itu sudah bisa tanpa harus dibuka, itu kan kelihatan rupanya. Nanti kita tinggal ngambil bohlamnya. Pakai apa? Tips mengambil bohlamnya dengan solasi teman-teman. Ini tangan kita gubet pakai solasi ya, yang lengket di arah luar. Kita masuk ke dalam tangannya kayak gitu. Nah, tuh ya. Oke, terambil dengan lengketan dari ini. Gitu aja. Pastikan nok ini tuh ada di atas teman-teman kalau mau masang ya. Kayak gini, kayak gitu. Nanti di aplikasi di bawahnya harus paham nanti ya, kayak gini ya posisinya ya. Oke teman-teman, bautnya sudah, yang CVT sudah saya buka semua ini ya. Ini sudah dibuka semua. Pastikan ya tinggi baut itu sekian teman-teman. Nah gitu. Kalau ada baut-baut yang kayak gini berarti bukan. Gitu ya. Dia harus, kalau untuk acuan pemasangan baut itu seperti ini, tingginya sekian, 1 sentian di semua baut ya. Kok nanti ada yang berbeda, takutnya tembus ke mesin gitu. Tapi hampir kalau di beat itu sama semua.
bentuknya sama semua, hanya satu yang beda. Di motor-motor lain vario beda-beda ya teman-teman, harus diamati lokasinya, tempatnya tadi di mana lagi. Kayak gitu. Sekarang kita buka. Nah, pokoknya seperti ini. Kalau emang agak keras, kayak gini nggak apa-apa ya. Kalau keras sini dipukul teman-teman dari sebelah sana. Ini ada tempatnya sendiri-sendiri, ini bisa dipukul pakai palu, pakai kunci T8 tadi. Ini juga ada tempat bisa dipukul kalau sedikit keras. Kita cek CVT-nya. Cek CVT-nya secara visual aja teman-teman. Ya, yang perlu dicek dari secara visual ini ya teman-teman. Ini kita ngecek panel. Di sini kelihatan kalau memang retaknya dalam mau putus, itu diganti aja. Kalau masih sedikit kayak gini nggak masalah teman-teman, kalau retaknya. Terus yang kedua ini yang sedikit apa namanya, sering bunyi, itu bagian depan. Kelihatan nggak? Saya flash ya teman-teman ya. Saya balik. Nah itu di bus itu kalau karatan teman-teman, kalau karatan itu artinya dia harus dibuka, dia harus dikasih pelumas, dikasih pad khusus ya, jangan pad sembarangan. Pad khusus sekitar 5.000 juga harganya bisa. Terus pembongkaran ini ada alat khusus ya teman-teman, kalau bisa jangan dipukul-pukul, melasi nanti lahar-lahar, di kasihan lahar-lahar di dalam gardan ini kepukul-pukul. Itu ada pad, ada khususnya ya, nanti saya mau buka. Terus filter ini nggak usah disemprot teman-teman, cukup dibuka, dibersihkan pakai lap saja ya. Kita coba ya gitu. Kalau dari pengecekan CVT-nya. Terus ini ditutupnya ada pengecekan teman-teman. Kalau setelahnya nggak mau balik, ini dikasih oli saja, ditahan seperti ini, tak pakai tangan, terus di selah-selah seperti itu ya, pakai selah seperti ini. Dikasih, biasanya ini sering kejadian ini, nggak mau balik selahnya, ini dikasih fat, dikasih oli sedikit. Nah, kayak gini kan, dari jauh bro, dari jauh. Nah gini ya, sampai dia balik. Nah yang kedua lahar ini. Lahar ini terasa kalau bunyi kruk 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 kruk, tidak stabil. Ini lahar ini, lahar tuh CVT. Kalau ini rata-rata diganti, tapi selama masih sedikit suaranya nggak usah diganti dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terasa suaranya itu baru diganti, udah rasa keras gitu bro. Oke, pause. Terus kita buka filternya teman-teman. Filternya ini kita nggak bisa dibersihkan ya. Sebelumnya di channel saya, di video sebelumnya sudah ada cara membersihkan filter ya, nggak usah disemprot, ada caranya ini. Terus kita membersihkan itu juga sudah saya kasih tahu di video saya sebelumnya ya. Udah, langsung saja ini sudah. Terus cek oli ya teman-teman. Ini kan sudah fix dari CVT, sudah kelihatan. Kalau ini warnanya kayak gini, dia akhirnya nggak pernah, dia sebenarnya nggak pernah jalan menanjak, terus dia dipaksa itu. Kalau dipaksa di sini akan memerah apa seperti biru kayak gitu, karena panas teman-teman. Kalau ini jarang buat, lihat dari pemakaian ini jarang buat jalan naik dan kondisi beban berat jarang, karena warnanya masih putih seperti baru. Tapi kalau warnanya biru itu artinya dia pernah panas banget, selip ngebul mungkin bisa, tapi bukan harus diganti, bukan, itu hanya untuk menandakan kan pernah panas kayak gitu ya teman-teman. Ini secara visual aja. Syukur ini disemprot pakai kompresor teman-teman, disemproti pakai kompresor. Kalau enggak secara visual aja gini nggak masalah. Buat pengecekan tinggal dipasang saja, filter dibersihkan, dipasang. Sekarang kita cek cara pengecekan oli. Terus ini ada riset teman-teman, ada riset TP Resit ECM di channel saya sebelumnya sudah ada, bisa dilakukan pengecekan oli gardan. Kalau oli gardan itu sebenarnya kalau ikut aturan sih hampir 4 kali ganti oli mesin, 1 kali oli gardan, sekitaran 12.000 km lah ya. Tapi kadang-kadang nyampe 1 tahun pun teman-teman ini masih kelihatan bening, ini masih kelihatan bening. Jadi nggak harus tiap bulan penggantian oli ini, nggak harus tiap bulan teman-teman. Terus yang penting selang ini masuk ke sini, selangnya selalu terkondisikan, insya Allah ini nanti tetap warnanya bening. Bisa dicoba ini dibuka, kalaupun mau dicek boleh dibuka nih, kendorin, jangan sampai keluar karena ada netes ya. Kalau netesnya masih bening, masukin lagi saja. Itu cara pengecekannya. Sekarang kita cara pengecekan oli mesinnya ya teman-teman. Kalau pengecekan oli mesin itu lewat sini teman-teman. Nah, kita punya 3
dikasih indikator ya teman-teman. Ini kalau kita kayak gini kan, itu sudah kelihatan. Kalau warnanya ada sedikit semu kuning, biru, ya kuning lah kayak gitu, terutama karena warna dasarnya kentang kuning, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau kayak giniin, dikecap kono sudah ngecap hitam, mending diganti kayak gitu. Terus kita juga harus tahu takarannya, tahu takarannya teman-teman. Cara ngecek oli mesin volumenya itu seperti itu teman-teman. Kita bersihkan dulu ininya, ini sudah ada tanda. Ini kalau nggak tersentuh atau dari sini ini sedikit itu artinya takarannya kurang. Bisa dikatakan itu oli harus diganti karena sudah lama, karena sampai berkurang takarannya. Bisa hilangnya itu karena mungkin menguap ataupun karena terbakar kayak gitu. Rata-rata sih menguap teman-teman, karena ada pernapasan mesinnya juga. Nah, kita cek. Nah, ini dia sudah sampai batas ini teman-teman. Artinya dia masih volumenya masih bagus. Nah, tinggal warnanya masih bagus kayak gitu ya. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk pengecekan olinya. Kalau kita masukkan kok kayak gitu, kok standar tengah ya teman-teman, jangan standar samping motornya ya. Kalau tetap masuk kok baru sekian, itu artinya mungkin olinya sudah lama, ataupun waktu memasukkannya itu enggak 800 ml bisa saja. Hanya kita bisa lihat warnanya. Ini sudah sampai sini teman-teman. Ini bagus sekali takaran volumenya dan warnanya juga masih bagus. Artinya ini enggak kita ganti. Kayak gitu. Sekarang setelah saya cek ngosok motor ini, trouble-nya ada dua teman-teman. Itu di bagian CVT bunyi kerincing, shock breaker sebelah kiri, sama switch standar samping. Nanti kalau ini kita cuma bersihkan setelannya saja, sama kita reset ICM dan reset TP. Kita coba yang ke arah kemerincing ya teman-teman, dari mana sih suaranya? Yuk ke sana. Kalau mau buka ini pakai alat khusus ya. Jangan dipendel-pendel kalau bisa. Kalau enggak dipendel di sininya. Ini saya punya alat khusus seperti ini intinya. Nah, kayak gini. Terus kita jangan banyak, kita bersihkan biasa, nanti kita bersihkan juga. Nah, ini punya komunikasi itu di sini. Ini teman-teman, plat ini tuh kendor, itu biasa kejadian di motor Beat. Ini yang punya komunikasi, yang punya komunikasi ini cara panangannya ada sendiri. Kalau mau diganti pakai dibuang juga bisa, mau dipasang aja juga bisa. Dibuang dikasih ring lagi ya teman-teman. Yang depan ini juga harus pakai alat khusus juga teman-teman. Kadang kalau yang ada starter itu kasih kuncian di sini aja. Di channel saya sebelumnya ada.